Nah, di bagian ketujuh ini kita akan bicara tentang apa yang disebut dengan isim dhamir. Ya. Isim dhamir artinya adalah kata ganti, ya, kata ganti orang. Nah, dalam bahasa Indonesia kita tahu bahwa yang disebut dengan kata ganti itu kalau untuk kata ganti orang pertama, ya, kita tahu ada aku, saya, ya, atau kalau untuk bentuk jamaknya adalah kami, kita. Ya, kemudian kata ganti orang kedua dalam bahasa Indonesia ya, kita kenal ada kamu ya, atau engkau, anda ya, untuk kata ganti orang kedua tunggal. Ya, atau untuk kata ganti orang kedua jamak ya, ada kata kalian. Ya. Nah, untuk kata ganti orang ketiga dalam bahasa Indonesia ya, kita tahu ada kata dia misalnya atau beliau. Ya, untuk tunggal, ya, kalau untuk jamaknya mereka. Ya, nah, dalam bagian ketujuh mengenal nahwu shorof ini, ya kita akan bicara tentang kata ganti dalam bahasa Arab, agak berbeda ya, dengan bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Arab kata ganti ini ada 14, ya ada 14. Jadi yang pertama ya kita awali dengan kata ganti orang ketiga dulu. Ya, kata ganti orang ketiga. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan huwa. Huwa ini adalah kata ganti orang ketiga ya, tunggal laki-laki. Ya. Jadi kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki atau dia seorang laki-laki. Ya, huwa artinya adalah dia seorang laki-laki. Ya. Kemudian setelah huwa ada huma. Ya, huma ini untuk mereka tapi dua orang. Ya, laki-laki. Ya, huma adalah mereka dua orang laki-laki. Jadi kita lihat bahwa beda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ya, untuk dua ini belum dihitung jamak. Ya, nanti akan mulai lebih dari dua baru dihitung jamak. Ya, jadi ada huwa tadi dia seorang laki-laki, kemudian huma dua orang, ya mereka dua orang laki-laki. Kemudian setelah huma ada hum, ya untuk hum ini adalah mereka, ya lebih dari dua orang laki-laki. Ya hum itu mereka, ya laki-laki lebih dari dua orang. Ya. Nah setelah huwa, huma, hum. Kemudian yang berikutnya ada hiya. Ya, hiya itu adalah untuk dia seorang perempuan. Ya. Hiya adalah kata ganti ya, orang ketiga tunggal perempuan. Ya, hiya dia seorang perempuan. Kemudian ada lagi huma. Ya. Tadi sudah ada huma, sekarang ada huma lagi, ya. Nah, huma yang kedua ini adalah untuk mereka dua orang perempuan. Ya, jadi dua orang laki-laki dan dua orang perempuan untuk kata ganti orang ketiga ini sama, yaitu huma. Ya, jadi huma itu bisa digunakan untuk mereka dua orang laki-laki dan juga bisa digunakan untuk mereka dua orang perempuan. Ya. Jadi setelah huma untuk dua orang perempuan ada hunna. Ya, hunna ini adalah mereka yang jumlahnya lebih dari dua orang, ya, dan semuanya adalah perempuan. Ya, hunna. Ya, mereka perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang. Ya, jadi bisa kita bedakan ya, dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara laki dan perempuan, ya, jadi mereka itu bisa laki bisa perempuan, ya, atau bisa campuran antara laki dan perempuan. Kemudian dalam jumlah, ya, untuk bahasa Indonesia ketika lebih dari satu itu sudah dianggap jamak. Tapi dalam bahasa Arab, ya, lebih dari satu itu ada bentuk khusus untuk dua. Ya, untuk dua orang itu ada bentuk khusus. Nah, baru dihitung jamak setelah lebih dari dua. Ya, tadi kita sudah lewati huwa, huma, hum, kemudian hiya, huma, hunna. Ya. Nah,
itu adalah kata ganti untuk orang ketiga. Ya, kata ganti orang ketiga, atau di dalam bahasa Arabnya disebut dengan lil ghaib, ya, lil ghaib. Ya. Nah, kemudian sekarang kita akan menginjak kepada kata ganti orang kedua. Ya. Nah, dimulai dengan anta. Ya, anta. Ya, pasti tahu artinya adalah engkau atau kamu, ya, atau Anda. Ya, artinya anta ini adalah untuk kata ganti orang kedua laki-laki tunggal, ya, atau kamu laki-laki, ya. Anta ini adalah kata ganti untuk kamu laki-laki, ya. Setelah anta, ya, berikutnya adalah antuma, ya, antuma. Antuma ini untuk kalian dua orang laki-laki. Ya, antuma itu kalian dua orang laki-laki. Ya. Setelah itu, ya, setelah anta, antuma, ada antum. Ya, kalau antum itu adalah kalian, ya, laki-laki lebih dari dua orang. Ya, jadi antum adalah kalian, ya, laki-laki lebih dari dua orang. Antum. Setelah itu ada anti, ya. Kalau anti ini adalah untuk kata ganti orang kedua perempuan tunggal, ya. Atau dengan kata lain, anti ini artinya adalah kamu, ya, satu orang perempuan, ya. Kamu untuk satu orang perempuan, ya. Kemudian setelah anti ada antuma. Ya, antuma ini kalian dua orang perempuan. Ya, antuma itu adalah kalian dua orang perempuan. Perhatikan, ya, bahwa untuk kalian dua orang laki-laki, ya, yang tadi itu juga antuma. Ya, jadi sama. Antuma ini bisa digunakan untuk kalian dua orang laki-laki dan juga bisa digunakan untuk kalian dua orang perempuan. Sama. Ya, sama bentuknya, yaitu antuma. Nah, setelah antuma untuk dua orang perempuan, ya, kalian dua orang perempuan, setelah itu ada antunna. Ya, antunna ini adalah kalian, ya, lebih dari dua orang perempuan semua. Ya, perhatikan, antunna, ya, itu adalah artinya kalian, ya, lebih dari dua orang jumlahnya, ya, dan semuanya adalah perempuan, ya, antunna. Nah, itu adalah, ya, kata ganti orang kedua, ya, kata ganti orang kedua. Ada anta, antuma, antum, kemudian anti, antuma, antunna. Nah, yang terakhir ada kata ganti untuk orang pertama. Ya, kata ganti orang pertama. Ya. Yang pertama adalah ana. Ya, ana, ya. Antum pasti tahu artinya. Ana artinya adalah saya atau aku. Ya, ana. Jadi kata ganti orang pertama tunggal. Ya. Kemudian setelah ana ada nahnu. Nahnu artinya kami atau kita, ya, kata ganti orang pertama jamak, ya, kata ganti orang pertama jamak. Jadi untuk kata ganti orang pertama tidak dibedakan laki dan perempuan, ya, dan tidak ada bentuk dua, ya, tidak ada bentuk dua, ya, artinya lebih dari satu, ya, sudah dikatakan sebagai kami, atau dalam bahasa Arabnya adalah nahnu, ya, nahnu. Nah, itulah 14 domir, ya, 14 kata ganti di dalam bahasa Arab yang memang mau tidak mau harus dihafal ini, ya, harus dihafal, ya. Nah, kata ganti yang sudah kita sebut tadi, ke-14-nya tadi adalah kata ganti yang disebut dengan domir munfasil. Domir munfasil, kata ganti yang terpisah, ya. Jadi nanti kita akan jelaskan
Karena selain domir munfasil ini ada domir mutasil, yaitu kata ganti yang menempel ya dengan kata lain. Nah, kalau yang barusan tadi kita jelaskan adalah domir munfasil, yang artinya adalah bahwa kata ganti itu ya dia berdiri sendiri, dia bebas, ya, dia tidak melekat pada kata lain. Ya, domir munfasil, ya biasanya dia akan berposisi sebagai subjek dalam kalimat itu. Ya. Jadi 14 kata ganti ini atau 14 domir ini harus kita hafal mau tidak mau. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, ya, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, saya ulangi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jadi hafalkan 14 domir ini beserta artinya. Ya, baik. Demikian untuk bagian ke-7 ini, dan kita akan berjumpa kembali nanti di bagian yang ke-8. Terima kasih.